Selamat datang di channel Cik Gentar, jangan lupa subscribe dan klik tombol loncengnya, agar Cik Gentar bisa tumbuh besar dan tidak jadi anak kecil terus, terima kasih. Bab 203. Namun, ini mungkin merugikan kepentingan keluarga Shen kita. Shen Tingbai berkata setelah berpikir sejenak. Bagaimana pertikaian keluarga tidak merugikan kepentingan keluarga? Saudaraku, jika kamu ingin menjadi kepala keluarga, kamu hanya dapat menggunakan metode ini, dan hanya metode ini yang dapat sepenuhnya memotong kemungkinan kakak laki-laki menjadi kepala. Manfaat yang kamu korbankan akan diganti setelah kamu menjadi kepala keluarga, kata Shen Hongyue. Itu satu-satunya cara. Shen Tingbai mengangguk. Sementara itu, di sisi lain, Shen Tingfeng, yang baru saja memikul tanggung jawab yang berat, tidak hanya senang, tetapi juga sedikit gugup. Ketika Stephen Lin memanggilnya sebelumnya, dia samar-samar menyarankan bahwa ayahnya akan berada dalam kondisi fisik selama ini. Dia tidak menganggapnya serius saat itu, dia tidak menyangka bahwa hanya dalam 1 hari, tubuh ayahnya benar-benar bermasalah. Menurut dokter, stroke ayahnya tidak disengaja. Ini adalah tempat yang paling menakutkan. Jika itu kecelakaan, bagaimana Stephen Lin bisa mengetahuinya sebelumnya? Shen Tingfeng berpikir lama dan berencana untuk memanggil Stephen Lin untuk bertanya, tetapi dia khawatir dia akan dipimpin oleh hidung Stephen Lin, jadi dia hanya bisa melepaskan idenya. Urusi hal-hal di depanmu dulu. Shen Tingfeng berkata pada dirinya sendiri. Dini hari berikutnya. Sebelum Shen Tingfeng bangun, bawahannya buru-buru mengetuk pintu kamar Shen Tingfeng. Tuan, seseorang telah mengekspos banyak materi hitam Anda di internet, kata bawahannya. Apa? Shen Tingfeng duduk dan bertanya, apa maksudmu? Seseorang mengungkapkan bahwa kamu menggunakan informasi orang dalam untuk mendapatkan keuntungan ilegal di pasar saham, dan juga mengatakan bahwa kamu juga terlibat dalam industri penyelundupan, yang adalah yang terbesar di seluruh kota Rongjin. Kepala penyelundup-penyelundup, pihak lain telah menghasilkan banyak bukti, dan sekarang pasar keuangan telah meledak, dan saham perusahaan yang dikendalikan oleh keluarga Shen kami hampir semuanya turun menjadi batasnya tidak lama setelah pasar dibuka. Kata bawahannya. Bagaimana ini bisa terjadi? Shen Tingfeng berkata sambil menyalakan ponselnya untuk memeriksa apa yang dikatakan bawahannya. Akibatnya, dia menemukan bahwa apa yang disebut materi hitam di internet sengaja dibocorkan ke Qianda Bao. Tuan Muda Sulung, Tuan meminta Anda untuk pergi. Bawahan lain berlari ke kamar Shen Tingfeng. Shen Tingfeng dengan cepat mengenakan pakaiannya dan berlari ke Taoyuanju. Kediaman Taoyuan, di lingkungan Shen Sichong. Shen Tingbai dan Shen Hongyue sudah ada di sini. Shen Tingfeng buru-buru berlari ke bangsal. Ayah, apakah kamu mencariku? Lihat apa yang kamu lakukan. Shen Sichong melemparkan sebuah dokumen di depan Shen Tingfeng. Shen Tingfeng mengambil dokumen itu dan melihatnya sekilas. Itu adalah dokumen dari provinsi. Dokumen itu memungkinkan Shen Sichong menyelidiki secara menyeluruh pelanggaran hukum dan peraturan Shen Tingfeng. Ayah, seseorang naik ke atas untuk melaporkanku? Tanya Shen Tingfeng. Jika kami tidak memiliki seseorang di provinsi, seseorang dari provinsi akan membawa Anda untuk menyelidiki. Shen Sichong berkata dengan wajah gelap. Saudaraku, kamu benar-benar luar biasa. Belum lagi menghasilkan begitu banyak uang dengan menggunakan informasi orang dalam, tetapi juga terlibat dalam penyelundupan, keluarga Shen kami selalu melakukan bisnis yang serius. Shen Tingbai yang berkata dengan aneh. Saudaraku, aset keluarga Shen kami telah menyusut setidaknya 10% sejak insiden ini terungkap. Anda harus memberi kami penjelasan, kata Shen Hongyue juga. Melihat Shen Tingbai dan Shen Hongyue, Shen Tingfeng tahu tanpa mengatakan bahwa masalah ini pasti terkait dengan dua orang ini. Dia hanya dipercayakan dengan tugas penting kemarin, dan hal seperti itu pecah hari ini dengan hanya satu tujuan, yaitu untuk menghancurkan panggungnya pada saat yang kritis ini. Siapa yang akan menurunkan pendiriannya? Hanya ada 2 adik laki-laki dan perempuan yang selalu memikirkan kepala keluarga. Memikirkan hal ini, hati Shen Tingfeng dipenuhi dengan niat membunuh, dia memandang Shen Sichong dan berkata, Ayah, dengarkan aku menjelaskan masalah ini.
Apalagi yang harus dijelaskan, buktinya kuat. Shen Tingbai tersenyum. Diam. Shen Tingfeng memarahi dengan dingin. Shen Tingbai bercanda tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa. Tolong jelaskan padaku, kata Shen Sichong. Ayah, sebenarnya aku sudah tahu tentang bahan hitam ini, kata Shen Tingbai. Kamu sudah tahu? Shen Sichong mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu? Bahan hitam ini sebenarnya adalah apa yang aku gunakan untuk berurusan dengan Qian Dabao. Kamu juga tahu bahwa keluarga Qian selalu menjadi musuh bebuyutan kita, dan kedua belah pihak saling bertarung. Beberapa kali, tetapi tidak ada hasil nyata yang tercapai, jadi saya sengaja membuat beberapa yang disebut bahan hitam, dan kemudian membocorkannya ke Qian Dabao. Tujuan saya sangat sederhana, membiarkan Qian Dabao mengambil ini disebut bahan hitam. Jika Anda pergi untuk melaporkan saya, maka di atas secara alami akan mengirim seseorang untuk menyelidiki. Setelah penyelidikan, mereka akan menemukan bahwa apa yang disebut bahan hitam semuanya palsu. Saya tidak pernah menggunakan informasi orang dalam untuk keuntungan, dan saya tidak pernah melakukan bisnis penyelundupan. Pada saat itu, baik Qian Dabao dan keluarga Qian akan ditampar dengan keras, kita dapat menggunakan ini untuk membuat keributan besar. Bahkan jika kita tidak dapat melenyapkan keluarga Qian dalam satu gerakan, itu akan cukup untuk membuat mereka terkenal dan menderita kerugian besar, kata Shen Tingfeng dengan sungguh-sungguh. Kata-kata Shen Tingfeng membuat Shen Tingbai dan Shen Hongyue mengerutkan kening pada saat yang sama. Ketika Shen Sichong mendengar ini, wajahnya menjadi jauh lebih baik, dan dia berkata, jadi, apa maksudmu, Qian Dabao berada di balik semua ini hari ini? Sebenarnya ya, tetapi setelah investigasi saya, masalah ini tidak sederhana. Shen kata Tingfeng. Bagaimana? Tanya Shen Sichong. Sebenarnya, saya membocorkan bahan hitam ini ke Qian Dabao sedini setengah bulan yang lalu, tetapi Qian Dabao tidak pernah menggunakan bahan hitam ini, dan sepertinya dia kurang percaya diri, jadi mengapa bahan hitam ini diambil pagi ini? Dilaporkan saya. Apakah Qian Dabao tiba-tiba mendapatkan kepercayaan diri? Dari mana kepercayaan dirinya berasal? Kata Shen Tingfeng. Qian Dabao. Orang ini sedikit lebih dekat dengan Stephen Lin baru-baru ini. Mungkinkah Stephen Lin bekerja sama dengannya? Tanya Shen Sichong. Saya pikir begitu ketika saya datang ke sini sekarang, tetapi kemudian saya memikirkannya dengan hati-hati dan menemukan bahwa ini tidak mungkin. Sekarang Stephen Lin sudah dalam bahaya melindungi dirinya sendiri. Dapat dikatakan bahwa apa yang paling dia takuti sekarang adalah itu. Kita mengambil keuntungan dari nasib buruknya. Untuk menghadapinya, karena ini masalahnya, bahkan lebih tidak mungkin baginya untuk bekerja sama dengan Qian Dabao dan melemparkan bahan hitam seperti itu ke arahku. Kata Shen Tingfeng. Masuk akal? Shen Sichong mengangguk. Jika itu masalahnya, maka Stephen Lin pada dasarnya mengesampingkan kecurigaan itu. Namun, jika bukan karena kerja sama Stephen Lin dengan Qian Dabao, mengapa Qian Dabao berani membuang barang-barang hitamku saat ini? Aku curiga bahwa Qian Dabao memiliki sesuatu yang lain. Mitra. Shen Tingfeng berkata dengan serius. Siapa lagi yang berani bekerja sama dengan Qian Dabao melawan keluarga Shen kita? Shen Sichong bertanya dengan cemberut. Saya tidak tahu tentang itu, tetapi, ayah, terlalu mencurigakan ketika materi hitam ini muncul. Anda baru saja menempatkan saya sebagai penanggung jawab seluruh keluarga Shen kemarin, dan ini terjadi hari ini. Jika ada yang mempengaruhinya, maka, mungkin saja Anda akan mengambil kembali hak manajemen saya atas keluarga Shen, bahkan, saya mungkin akan dilemparkan ke istana dingin oleh Anda karena ini, kata Shen Tingfeng. Shen Sichong tidak bodoh, ketika Shen Tingfeng mengatakan ini, dia langsung menatap Shen Tingbai. Ayah, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, kata Shen Tingbai. Kakak ketiga, baik ayah maupun aku tidak mengatakan bahwa masalah ini ada hubungannya denganmu. Kamu sangat ingin membela diri, apakah kamu bersalah menjadi pencuri? Shen Tingfeng bertanya dengan bercanda. Apa yang belum saya lakukan, mengapa ada hati nurani yang bersalah, kakak? Betapa pintarnya ayah, Anda sangat jelas, bagaimana mungkin dia tidak melihatnya, ini harus dilakukan oleh Qian Dabao, dia memiliki kebencian pribadi.
Bersamamu, melihat bahwa kamu sementara mengelola keluarga Shen, aku khawatir masa depan keluarga Shen akan jatuh ke tanganmu, jadi dia dengan sengaja melakukan hal-hal buruk, bukankah ini masa lalu? Kata Shen Tingbai. Saya adalah putra tertua, dan masa depan keluarga Shen seharusnya jatuh pada saya. Qian Dabao mengetahui hal ini sejak lama. Mengapa dia melakukan sesuatu yang salah saat ini? Tanya Shen Tingfeng. Shen Tingbai kehilangan kata-kata. Kakak, bagaimanapun juga, masalah ini adalah bencana bagi seluruh keluarga Shen. Sebagai pewaris keluarga Shen, saudara ketiga tidak mungkin melakukan hal seperti itu, kata Shen Hongyue. Apa yang dikatakan Hongyue masuk akal. Shen Sichong mengangguk dan berkata, Tingfeng, meskipun kamu dan saudaramu memiliki banyak perjuangan di hari kerja, tapi, kamu semua adalah darahku, dan darah yang sama mengalir ke seluruh tubuhmu, saudaramu tidak mungkin melakukan apapun yang akan menyakitimu atau keluarga Shenku, aku percaya itu. Aku juga percaya. Shen Tingfeng mengangguk. Karena masalah ini diatur olehmu, kamu bisa mengurus akibatnya, kata Shen Sichong. Sebenarnya, untuk mengetahui siapa yang mengirim materi laporan, Anda hanya perlu pergi ke orang-orang di atas untuk menyelidiki, Ayah. Umumnya materi laporan anonim, di atas tidak akan melihatnya, kata Shen Tingfeng. Mari kita akhiri masalah ini. Shen Sichong melambaikan tangannya dan berkata, Tingfeng, tugasmu sekarang adalah menenangkan kekacauan ini sesegera mungkin, dan membiarkan keluarga Shen kita kembali ke keadaan semula. Mendengar kata-kata Shen Sichong, Shen Ting sebuah cahaya dingin melintas di mata Feng, dan kemudian dia membungkuk sedikit dan berkata, dimengerti. Kamu turun dulu, Hongyue, kamu pergi juga, dengarkan baik, kamu tinggal dan berbicara denganku. Kata Shen Sichong. Ya. Shen Tingfeng mengangguk dan berbalik untuk pergi. Shen Hongyue melirik Shen Tingbai, mengedipkan mata sedikit, dan kemudian berbalik untuk pergi. Dengar baik, kamu harus tahu bahwa dibandingkan dengan kakak laki-lakimu, ayah berpikir bahwa kamu lebih cocok untuk menjadi kepala keluarga Shen. Kamu memiliki strategi, kebijaksanaan, dan kamu pandai memenangkan hati orang. Yang paling penting adalah bahwa Anda memiliki keterampilan super, orang seperti itu menjadi kepala keluarga Shen saya, dan pasti akan membantu keluarga Shen saya ke tingkat yang lebih tinggi. Kata Shen Sichong. Aku sudah bekerja keras. Shen Tingbai mengangguk. Namun, bagaimanapun juga, kakak laki-laki tertuamu adalah putra tertua, dan aturan klan tidak dapat dilanggar. Dalam banyak hal, aku harus tetap fokus pada kakak tertuamu. Tujuan utama membiarkan kakak tertuamu mengambil alih posisi patriark kali ini adalah untuk menguji kakak laki-lakimu. Jika kamu cukup pintar, hal terbaik yang harus kamu lakukan adalah menunggu dengan sabar. Ketika kakakmu melakukan kesalahan, kakakmu memiliki ambisi, tetapi dia tidak cukup pintar dan kemampuannya terbatas. Jika kamu biarkan dia menjalankan keluarga Shen, kecuali jika Anda memiliki seseorang untuk membantu Anda, itu tidak akan lama. Pasti ada kesalahan, dan kemudian saya secara alami dapat mencabut kakak laki-laki Anda dari posisi kepala keluarga. Kata Sichong. Shen Tingbai sedikit menundukkan kepalanya dan tidak berbicara. Kamu terburu-buru, aku kecewa, kembalilah dan renungkan. Setelah Shen Sichong selesai berbicara, dia melambaikan tangannya. Shen Tingbai membungkuk dan pergi. Bab 204. Bajingan. Shen Tingfeng dengan marah menghancurkan botol porselen biru dan putih senilai ratusan ribu ke tanah. Cina tidak menjadi tahan jatuh karena nilainya, dan dia hancur berkeping-keping di tanah. Pria abadi masih menghadapi saudara saya saat ini, bajingan, bagaimana saya lebih rendah dari pria itu, mengapa saya masih memihak padanya, mengapa? Saya sudah melakukannya dengan baik, mengapa Anda abadi masih bertindak bodoh dipenuhi dengan setrum, kenapa ini? Shen Tingfeng meraung marah. Keluarganya telah menutup pintu dan jendela untuk mencegah suara Shen Tingfeng keluar. Suamiku, ada apa? Tanya istri Shen Tingfeng. Apalagi yang bisa saya lakukan? Saudaraku tersayang, dia benar-benar bekerja sama dengan Qian Dabao, mengirim materi hitam yang sengaja saya bocorkan ke provinsi, dan menciptakan opini publik di internet.
Ini untuk menghukum saya sampai mati. Saya menganalisis keseluruhannya. Hal itu kepada ayahku, tetapi dia sebenarnya menyuruhku untuk tidak melanjutkan masalah ini. Bukankah ini pertunjukan untuk mendukung saudaraku? Kata Shen Tingfeng dengan marah. Mungkin ayah saya memiliki beberapa kesulitan, kata istri Shen Tingfeng. Kesulitan? Kesulitan apa yang bisa dia miliki? Di seluruh keluarga Shen, siapa yang bisa membuatnya mengalami kesulitan? Dia hanya menyukai adiknya, dan dia menyukai bajingan Shen Tingbai. Tidak peduli seberapa baik aku, dia selalu menginginkan adiknya untuk menjadi patriark, dia meminta saya untuk mengelola keluarga Shen. Sederhananya, itu untuk melatih saya, tetapi untuk membuatnya lebih vulgar, itu menyebabkan masalah bagi saya. Keluarga Shen adalah miliknya, dan dia menginginkan saya untuk membuat kesalahan. Dari awal hingga akhir, dia tidak pernah ingin aku mewarisi posisinya. Orang tua yang abadi itu benar-benar marah padaku. Kata Shen Tingfeng dengan marah. Ini adalah pertama kalinya istri Shen Tingfeng melihat suaminya sangat marah, dan dia merasa sedikit tidak berdaya. Ayo pergi, jangan menghalangi, kata Shen Tingfeng. Ya, istri Shen Tingfeng mengangguk dan berbalik untuk pergi. Setelah itu, Shen Tingfeng mengeluarkan ponselnya dan menelepon Stephen Lin. Aku akan bekerja sama denganmu. Permintaanku hanya satu, Shen Tingbai, Shen Hongyue, mereka harus mati. Keluarga Shen harus menjadi milikku. Selama aku bisa melakukan semua ini, aku akan menjanjikanmu segalanya. Shen Tingfeng berkata melalui gigi terkatup. Kamu seharusnya melakukan ini sejak lama. Ayahmu sama sekali tidak ingin kamu menjadi kepala keluarga Shen hanya bisa menjadi milik Shen Tingbai, dan kamu, setelah Shen Tingbai menjadi kepala keluarga Shen, hasil terbaik bagi Anda adalah kehilangan semua hak, membuangnya di tempat di mana burung tidak buang air besar karena usia tua. Suara Stephen Lin datang dari ujung telepon yang lain, dan suara ini sedikit menyihir. Di dalamnya, membuat orang merasa seperti dirasuki. Aku tidak akan membiarkan hal seperti itu terjadi, kata Shen Tingfeng. Jika itu masalahnya, maka tunggu saja. Aku akan membuat langkah besar selanjutnya. Tidak peduli seberapa besar langkahku, jangan bicara kecuali aku memintamu, kata Stephen Lin. Oke. Pada saat yang sama, di sisi lain, Shen Tingbai dan Shen Hongyue juga bertemu. Sayangnya, bahan hitam ini sebenarnya dilepaskan oleh kakak laki-laki. Shen Tingbai berkata dengan marah. Apa yang ayahmu katakan padamu? Shen Hongyue bertanya. Ayah berkata bahwa yang paling ingin dia lihat adalah aku menjadi kepala keluarga Shen. Shen Tingbai mengatakan ini, senyum puas muncul di sudut mulutnya, tidak peduli apa, selama ayahku menyukaiku, saya akan melakukan lebih banyak kesalahan. Ayah saya juga akan memaafkan saya. Tidak apa-apa. Namun, hari ini saya selalu merasa sedikit tidak nyaman, saya pikir perlu untuk memulai dengan Stephen Lin, kata Shen Hongyue. Bukankah dia bersembunyi di hotel dan tidak keluar? Tanya Shen Tingbai. Jika dia tidak keluar, kita akan menemukan cara untuk mengeluarkannya, kata Shen Hongyue sambil mencibir. Hari ini tidak ditakdirkan untuk menjadi sangat damai. Pertama, Shen Tingfeng memecahkan banyak bahan hitam, dan kemudian Shen Tingfeng dengan cepat membuktikan bahwa dia tidak bersalah. Pada saat yang sama, Shen Tingbai juga terungkap dan mengatakan bahwa bahan hitam ini apakah Shen Tingbai dibebaskan. Tentu saja, tidak ada bukti untuk apa yang disebut paparan ini, tetapi berita menyebar dengan sangat cepat di internet, dan pada saat yang sama, berita perselisihan antara dua saudara Shen juga menyebar dengan cepat. Dirangsang oleh berita ini, kepercayaan investor pada industri di bawah nama keluarga Shen menjadi semakin tidak mencukupi. Banyak kerjasama yang direncanakan semula telah ditangguhkan untuk sementara. Pada saat yang sama, harga saham perusahaan yang terdaftar di bawah keluarga Shen juga telah menurun penyelaman skala besar. Penyelaman yang paling serius adalah perusahaan yang terdaftar di luar negeri, karena tidak ada mekanisme batas bawah di luar negeri, jadi tidak ada batas bawah untuk lompatan ini. Pada penutupan, nilai properti keluarga Shen di dalam dan luar negeri telah menyusut 18%, menciptakan penurunan terbesar dalam sejarah, dan aset keluarga Shen juga terdepresiasi dengan parah.
Namun, ini tidak menarik perhatian keluarga Shen, karena tidak peduli berapa banyak Anda mendepresiasi nilai semacam ini, kecuali Anda menyadarinya, itu tidak akan berdampak banyak pada dirinya sendiri. Adalah apa yang paling dihargai oleh keluarga Shen, jadi keluarga Shen mengirim perusahaan hubungan masyarakat mereka sendiri untuk mulai menangani masalah utama. Malam semakin gelap. Sebagian besar orang di Hilton sedang tidur. Saat itu, semburan sirene terdengar. Sebuah mobil polisi diparkir di Hotel Hilton, dan kemudian, suara seperti itu terdengar di radio hotel. Semua pelanggan harap segera meninggalkan hotel. Suara itu begitu keras hingga mencapai telinga semua orang melalui pengeras suara yang dipasang di berbagai ruangan. Stephen Lin bangun dari meditasinya, berpakaian, dan berjalan keluar pintu. Pertunjukan telah dimulai. Ayo pergi, kata Stephen Lin kepada Lisina di pintu. Lisina mengangguk dan pergi bersama Stephen Lin. Di hotel, banyak orang bangun dan meninggalkan kamar mereka dengan bingung. Beberapa orang tidak mau pergi. Setelah menelepon meja depan, orang-orang ini segera bangkit dan meninggalkan kamar tanpa membawa barang bawaan mereka. Ternyata polisi menerima petunjuk bahwa seseorang telah meletakkan bahan peledak di kamar hotel tertentu. Polisi sekarang perlu menyelidiki seluruh hotel. Demi keamanan para tamu, pihak hotel mengizinkan semua tamu untuk meninggalkan hotel pada jam ini. Waktu. Stephen Lin naik lift ke lantai bawah. Pada saat yang sama, Stephen Lin memanggil Ren Suesong. Sudah waktunya untuk memulai, kata Stephen Lin. Ya. Ren Suesong menutup telepon dan memanggil Luo Liangcai. Sudah waktunya untuk memulai, kata Ren Suesong. Oke. Beberapa menit kemudian, Luo Liangcai memanggil para kader di bawah mantan Zhou Jisheng untuk berkumpul di perusahaan dengan alasan bahwa Stephen Lin telah meninggalkan hotel dan dia ingin mengatur seseorang untuk membunuh Stephen Lin. Pada saat yang sama, Stephen Lin membawa Lisina keluar dari hotel. Akan sulit bagimu selanjutnya, mungkin ada banyak orang yang datang untuk membunuhku, kata Stephen Lin sambil berjalan keluar. Lisina mengangguk, dan tiba-tiba tubuhnya bergoyang ke samping, menghalangi seseorang yang mencoba mendekati Stephen Lin, dan kemudian melemparkan pukulan tanpa basa-basi. Ledakan. Lawan dipukul di depan dan terbang keluar, menjatuhkan parang dari tubuhnya. Stephen Lin terus berjalan keluar, dan banyak orang yang bersembunyi di kegelapan datang ke arah Stephen Lin. Pembunuhan yang tak terhindarkan akan segera dimulai. Pada saat yang sama, Tuan Wu, kekuatan tempur tertinggi dari keluarga Shen bersembunyi dalam kegelapan, mengamati Stephen Lin dan Lisina di sampingnya. Stephen Lin berjalan sepanjang jalan, dan orang-orang jatuh di sepanjang jalan. Beberapa dari orang-orang ini bersenjata, beberapa dengan senjata, dan beberapa mencoba menabrak Stephen Lin dengan mobil, tetapi tanpa kecuali, mereka semua gagal. Pada saat ini, Lisina menunjukkan kekuatan pembangkit tenaga listrik super, dan tidak ada yang bisa mendekati Stephen Lin dalam jarak 5 meter. Akibatnya, jumlah orang yang diserang secara bertahap berkurang. Pada saat yang sama, di perusahaan Zhou Jisheng. Selusin kader di bawah tangan Zhou Jisheng semuanya berkumpul di sini saat ini. Luo Liangcai, sebagai orang ketiga di bawah Zhou Jisheng, masih memiliki daya tarik yang kuat. Lau Luo, di antara kami, tinjumu adalah yang terbaik. Stephen Lin telah meninggalkan hotel. Mengapa kamu tidak melakukannya dengan cepat? Jika Stephen Lin dilakukan oleh orang lain, maka kamu akan kehilangan banyak. Kata Mo Hongda kepada Luo Liangcai. Salah satunya dan Luo Liangcai adalah think tank dan yang lainnya adalah jenderal militer, dan mereka biasanya memiliki hubungan yang baik satu sama lain. Jangan khawatir. Saya pikir perlu untuk menyelesaikan masalah internal sebelum menyingkirkan musuh, kata Luo Liangcai, dia mengeluarkan senjatanya dan mengarahkannya ke Mo Hongda. Lau Luo, apa yang kamu lakukan? Mo Hongda bertanya dengan cemberut. Apakah kamu tidak tahu apa yang aku lakukan? Kamu pembunuh. Luo Liangcai berkata dengan dingin. Apa maksudmu? Tanya Mo Hongda. Orang-orang di sekitar juga memandang Luo Liangcai dengan curiga, tidak mengerti bagaimana Luo Liangcai melakukan ini. Mari kita lihat sendiri. Luo Liang mengambil remote control dan menekannya.
Layar video segera muncul di layar proyeksi di dinding. Saat video diputar, wajah banyak orang menjadi sedikit jelek. Ketika gambar Mo Hongda menembak Zhou Zhisheng muncul, semua orang memandang Mo Hongda dengan niat membunuh. Wajah Mo Hongda pucat, dan dia tidak pernah berpikir bahwa seseorang akan merekam pembunuhannya terhadap Zhou Zhisheng. Dengan gambar ini, semua alasannya akan menjadi pucat. Seseorang, tangkap Mo Hongda untukku, teriak Luo Liangcai. Ya. Seseorang segera mengendalikan Mo Hongda. Luo, tidak ada yang bisa saya lakukan. Jika saya tidak menyetujui permintaan Shen Hongyue, saya akan dibunuh oleh Shen Hongyue, kata Mo Hongda bersemangat. Setelah bertahun-tahun di sungai dan danau, tidakkah kamu tahu bahwa bagi kami, kesetiaan lebih penting daripada kehidupan? Kamu adalah yang pertama, Shen Hongyue adalah yang kedua, dan ketika aku menangkapnya, aku akan mengirim kalian semua ke bawah. Bersama-sama untuk menebus kesalahan bos. Luo Liangcai berkata dengan gigi terkatup. Kaki Mo Hongda lembut, dan dia bahkan tidak memiliki keberanian untuk berdiri. Selain itu, segera umumkan ke semua sungai dan danau, tarik perintah untuk membunuh sungai dan danau melawan Stephen Lin, dan beritahu sungai dan danau tentang kolusi antara Mo Hongda dan Shen Hongyue untuk membunuh bos. Kata Luo Liangcai dengan keras. Ya. Seseorang segera mengambil pesanan, dan kemudian pergi untuk menyebarkan perintah Luo Liangcai.